Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tak lupa kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat perlindungan, nikmat penjagaan, dan nikmat-nikmat yang lain. Terutama yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat istiqamah, nikmat dimudahkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, yang tidak semua dari manusia mendapatkan nikmat tersebut. Maka di saat kita Allah beri dengan nikmat-nikmat itu, jangan sampai lupa kita menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Agar Allah selalu menjaga kita, memberikan kita keberkahan hidup, memberikan kepada kita keridhaannya, dan berbagai macam kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini. Kalau mendapat masalah, ya Allah segera selesaikan masalah. Kalau mendapatkan kesulitan, Allah segera selesaikan kesulitan itu, dan seterusnya. Itulah manfaat kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat istiqomah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita tambahan taufik, tambahan hidayah, untuk kita selalu berada di atas kebaikan, berada di atas ketaatan, berada di atas ajaran Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Salawat beriring salam tersampaikan kepada panutan kita, uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, dan seluruh umat beliau sampai akhir zaman. Ahibati fillah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana permintaan daripada panitia untuk kita menyampaikan tentang masalah akidah, tentang masalah akidah yang diambil dari sebuah kitab, sebuah buku yang berjudul Khudh Aqidataka Minal Kitabi wa Sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah. Khudh aqidataka minal kitabi wa sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang benar. Kitab ini dikarang atau disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah dosen ya di sebuah universitas di Mekah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini sangat bagus untuk dikaji dan dibahas ya. Kalau tidak salah sebelum corona ya, itu Ramadan sebelum corona, sudah saya sampaikan beberapa poin dari kitab ini. Qadarullah, kemudian tahun yang lalu nggak bisa mengadakan pengajian karena corona baru awal-awal waktu itu.
qadarullah wa masya Allah. Dan alhamdulillah pada tahun ini ya pemerintah sudah memberikan izin untuk mengadakan pengajian kembali walaupun terbatas, dan tetap menempuh ataupun melakukan protokol kesehatan. Yang kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin secara umum dan masyarakat kaum muslimin di Caruban ini, dan lebih khusus lagi jamaah di Masjid Darussalam ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada salahnya kalau kita ulangi lagi ya tentang pembahasan masalah akidah dari buku ini. Berkata muallif pengarang buku ini, Syekh Jamil Zainur rahimahullah taala, haqqullahi 'alal ibad, bab masalah hak Allah atas para hamba. Ini bab ya pembahasannya tentang masalah hak Allah atas para hamba. Soal yang pertama, karena buku ini dikemas dalam bentuk soal jawab agar lebih memudahkan pembacanya. Soal yang pertama, limadza khalaqanallahu, untuk apa Allah menciptakan kita? Nah, ini pertanyaan ya. Untuk apa sih kira-kira Allah menciptakan kita? Apakah hanya untuk makan-makan, untuk minum, untuk melampiaskan syahwat, untuk leha-lehai, ataupun ada tujuan lain di balik itu semua? Kalau seandainya manusia berpandangan bahwasanya hidup itu hanya untuk memuaskan yang ada dalam perut dan di bawah perut, maka tak ubahnya mereka itu seperti binatang. Karena binatang itu ya tujuannya hanya untuk memuaskan perut dan di bawah perut, ya, melampiaskan syahwat aja, ya, nggak butuh ibadah, nggak butuh melakukan ketaatan, nggak butuh melakukan kebaikan. Makanya ya, karena binatang itu tujuan diciptakannya adalah hanya untuk pelengkap kehidupan manusia, sehingga mereka ya dalam hidup hanya untuk melampiaskan syahwatnya, ya, melampiaskan syahwatnya perut dan di bawah perut. Tidak ada ceritanya hewan itu diperintahkan untuk ibadah, karena memang Allah tidak menciptakan binatang untuk ibadah, bukan, ya. Nah, lalu tujuan ibadah itu untuk siapa? Untuk siapa? Tentunya ya untuk makhluk Allah yang lain yang Allah muliakan penciptaannya. Siapa itu? Tidak lain adalah kita semua sebagai manusia. Karena manusia itu Allah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Tidak seperti ciptaannya binatang. Ya, kita lihat binatang itu jamaah, antara kepala dengan perut dan dubur itu sama, ya kan? Ada yang sama sejajar, kayak kucing, binatang-binatang lain, antara kepala, perut dan dubur itu sama, gitu. Nah, walaupun ada binatang yang kepalanya di atas, perutnya di bawah, seperti manusia. Adapun manusia itu tidak ada yang penciptaannya seperti di antara bentuk-bentuk binatang itu. Semua ciptaan manusia itu pasti kepala di atas, perutnya di bawahnya kepala, kemudian duburnya di bawahnya perut. Nggak ada namanya ciptaan manusia itu seperti layaknya ciptaannya beberapa jenis binatang itu. Menunjukkan apa jamaah? Menunjukkan manusia itu dimuliakan sama Allah, ya, dimuliakan sama Allah penciptaannya. Apalagi Allah berikan plus kelebihan yang diberikan kepada manusia, apa? Akal.
Allah kasih mereka akal. Fungsinya apa? Untuk berpikir. Binatang nggak punya akal. Makanya nggak ada ceritanya binatang itu melakukan sholat. Makanya nggak ada ceritanya binatang itu menutup aurat. Ya. Oleh sebab itulah, ketika kita merasa diri kita itu adalah manusia dan kita dimuliakan oleh Allah dalam hal penciptaan kita, kemudian organ-organ tubuh kita itu sangat bagus sekali penciptaannya. Masya Allah. Kalau seandainya manusia itu diciptakan tubuhnya manusia, tapi matanya mata kuda, cocok nggak kira-kira? Nggak cocok. Hidungnya hidung gajah, cocok nggak? Ya, aneh, langsung viral di YouTube. Ya, ini tubuh manusia, hidungnya hidung gajah. Ya, ini subhanallah. Nah, makanya ketika kita merasa kalau kita ngaca, masya Allah, sempurna sekali penciptaan kita, ya, sehingga kita harus sadar di balik penciptaan yang sempurna ini tentunya ada tujuan yang lebih, tujuan yang lain, tidak seperti penciptaannya binatang. Ini harus kita mentadaburi tentang penciptaan kita. Makanya Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu mentadaburi tentang penciptaan diri kita. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada penciptaan diri kalian itu banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah kalau kalian bisa memperhatikan. Tapi sayangnya kebanyakan manusia nggak mau mentadaburi penciptaan akan dirinya. Maka ketika seorang itu memahami bahwasanya ketika di depan kaca, di depan cermin, masya Allah, matanya ada dua, di depan lagi, coba kalau di belakang gimana ceritanya? Ya masya Allah, telinganya dua, kanan kiri. Coba kalau di hidung itu ada telinga, gimana ceritanya? Ya, ini jelek sekali rupa kita. Ya, alhamdulillah mulut itu di bawahnya hidung. Coba kalau di atasnya hidung, gimana ceritanya? Waduh, jelek sekali. Kita harus bisa mentadaburi penciptaan diri kita. Tentunya di saat Allah menciptakan sempurnanya tubuh kita, berarti ada sesuatu di balik penciptaan diri kita. Dan ketika kita melihat penciptaan binatang seperti itu, di antara binatang ada yang sejajar kepala, perut, dan duburnya, itu pun juga kita juga harus bisa mentadaburinya. Allah ciptakan binatang itu untuk apa? Ya, apakah sama penciptaan binatang itu dengan penciptaan manusia? Tentu jelas tidak sama. Lebih mulia mana? Kalau kita lihat penciptaan kita lebih baik, berarti lebih mulia diri kita daripada binatang. Berarti tujuan penciptaan dari dua makhluk ini, maka tujuan penciptaan yang lebih utama, lebih mulia tentu juga lebih utama pula. Apa kira-kira tujuan penciptaan diri kita? Lihat jawabannya. Khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'ah. Allah menciptakan kita ternyata untuk kita beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya dengan suatu pun. Itu tujuannya ternyata jamaah. Tidak hanya untuk melampiaskan syahwat. Ya, ini rata-rata manusia kalau memahami, berpendapat bahwasanya hidup itu hanya perut dan di bawah perut, pasti ibadah keteteran, atau bahkan gak pernah ibadah, atau bahkan gak kenal sama penciptanya, atau kenal cuma sebatas Allah, hanya itu saja. Hari-harinya sudah jauh dari Allah, jauh dari akhirat. Itu jamaah. Makanya ketika kita faham akan hakikat penciptaan kita, maka kita akan bisa menggunakan fasilitas dunia ini untuk menunjang tujuan penciptaan kita. Jadi apa yang Allah ciptakan di dunia itu, di dunia ini ya, yang kita rasakan selama ini, makan, minum, bekerja, nikah, ataupun beraktivitas yang lain, itu semuanya untuk menunjang, sebagai pelengkap supaya kita bisa merealisasikan tujuan utama kita, yaitu ibadah.
Siapa yang menjadikan penunjang, pelengkap sebagai tujuan, lupa akan tujuan utamanya, pasti tujuan utamanya akan dilupakan dan bahkan akan ditinggal. Ini jamaah, ini harus selalu kita perhatikan. Maka ketika kita sudah paham akan hal ini, ketika kita bekerja, niat kita untuk ibadah. Ketika kita menikah, niat kita untuk ibadah. Ketika kita makan, niat kita untuk ibadah. Apapun pekerjaan kita, kita niatkan untuk ibadah. Lah kenapa? Memang tujuan kita untuk ibadah, bukan untuk makan. Ketika kita makan, supaya kita sehat, kita bisa beribadah. Ketika kita bekerja mencari nafkah, kita niatkan, saya bekerja ini untuk menghidupi anak istri, yang mana Allah dan Rasulnya melarang kita mendolimi mereka. Ini, tapi ingat, jangan lupakan kewajiban-kewajiban yang lebih besar daripada itu. Sholat jangan keteteran. Dengan niat, saya kan ibadah Ustaz, cari nafkah. Iya betul ibadah, tapi ibadah yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya jangan sampai dilupakan. Sholat keteteran, sholat ketika mau habis waktunya. Banyak enggak? Banyak. Dalam rangka apa? Dengan alasan apa? Bekerja. Nah, kenapa enggak sholat? Aduh enggak sempat, lah rame. Lah ini salah penempatan. Nah ini, jadi tujuan kita ibadah, bekerja untuk ibadah, mencari nafkah, tapi jangan lupakan ibadah yang lebih tinggi derajatnya. Ya, seperti itu. Lupa menuntut ilmunya, nggak mau. Alasan apa? Bekerja. Lah itu juga nggak baik. Harus diatur waktunya. Tujuan atau ibadah yang derajatnya lebih utama itu harus lebih kedepankan dengan tidak meninggalkan ibadah yang di bawahnya. Paham nggih? Bisa paham nggih? Nah ini. Maka kita sebagai seorang hamba harus betul-betul bisa melihat mana ibadah-ibadah yang hukumnya harus diutamakan, mana yang di bawahnya, ya, seperti itu. Tujuannya sama, hanya untuk mengabdikan kita kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah ini, apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah ini, loh Ustaz, kok di situ ada kata-kata jin? Apa jin itu juga sama tujuannya dengan kita? Iya. Jadi tujuan penciptaan untuk ibadah itu tidak hanya manusia, bangsa jin pun juga. Makanya yang diberi syariat itu ada dua jenis makhluk, jin dan manusia. Manusia diperintah untuk sholat, jin juga diperintah untuk sholat. Saat ini di bulan suci Ramadan, manusia kaum muslimin, orang beriman diperintah berpuasa, jin juga demikian. Yang beriman juga harus melaksanakan puasa. Karena jin itu juga ada yang beriman, ada juga yang kafir, sebagaimana manusia. Ini, ma'asyiral muslimin rahmatullah ta'ala. Maka kita harus mengetahui hal ini, ya. Kita harus sadar tujuan kita adalah ibadah, dan ibadah itu juga untuk jin juga. Makanya karena jin itu juga sama-sama makhluk, sama-sama diperintah untuk ibadah kepada Allah, maka kita nggak boleh bekerja sama dengan jin, tidak boleh minta tolong kepada jin, tidak boleh punya perewangan dari bangsa jin. Kalau pengen punya rewang dari bangsa manusia saja, punya pembantu untuk di kantornya, di tokonya, di rumahnya, ya. Jangan dari bangsa jin. Kenapa? Karena beda alam. Walaupun sama tujuannya tapi beda alam, nggak boleh saling kerja
sama. Kalau manusia ada kerjasama dengan bangsa jin, maka dipastikan dia akan melakukan kesyirikan. Karena bangsa jin itu balelo sifatnya, dusta. Ya, jin-jin yang bisa diajak kerjasama dengan manusia itu jin-jin yang biasanya tidak beriman kepada Allah. Beriman pun ya istilahnya abal-abal. Kalau bahasa kita abal-abal. Kalau jin betul-betul yang beriman takut sama Allah, nggak mau diajak kerjasama dengan manusia. Ketika bangsa jin yang abal-abal itu mau diajak kerjasama dengan manusia, pasti jin itu memberikan syarat. Aku gelem kerjasama dengan sampean, tapi ben Jumat Kliwon kudu pasang sajen lah wis to gampang tokomu laris engko lah wis repot ya. Kalau kita ingin minta rezeki ya kepada Allah, jin itu sama-sama tujuannya diciptakan untuk apa? Ibadah. Kenapa kita harus minta tolong dengan jin? Ya, minta aja kepada Allah. Kalau kita kerepotan tenaga ya dari bangsa manusia saja kita kasih gaji. Ya, kita yang memberikan syarat kepada dia. Syaratnya kamu harus sholat, syaratnya kamu harus ikut taklim, syaratnya kamu harus pakai jilbab kalau perempuan. Kita yang kasih syarat, bukan pembantu kita yang kasih syarat. Ya kan? Seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus kita fahami, yang kebanyakan kaum muslimin belum memahami akan hal ini. Ya, ini. Kemudian dalil yang lain yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah." Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas para hamba? Maka Mu'ad bin Jabal menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau pun memberikan jawaban kepada Mu'ad, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba itu adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Inilah ma'asyiral muslimin, kita harus menunaikan hak Allah ya, dengan melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Rata-rata manusia itu apa? Pengen haknya yang dipenuhi oleh Allah, ya kan? Kebanyakan manusia itu pengennya haknya dia dipenuhi oleh Allah. Ketika Allah minta atau ketika Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan kewajibannya dalam rangka memenuhi hak Allah, banyak manusia yang enggan, banyak manusia yang meninggalkan hal itu. Tapi ketika berkaitan dengan haknya manusia, manusia pengennya haknya dirinya dipenuhi sama Allah. Kasih kesehatan, kasih penjagaan, rezeki ini sing lancar, ya, kendaraannya yang bisa dipakai dengan nyaman. Pokoknya enak lah pokoknya mintanya, ya, minta kesehatan, rezeki ini lancar, panjang umur, kan gitu kan pengen manusia, gitu. Ini itu berkaitan haknya manusia atau haknya Allah? Haknya manusia. Manusia pengennya Allah memenuhi hak itu. Tapi di saat Allah memerintahkan kepada manusia, wahai manusia, tunaikan kewajibanmu, sembahlah diriku, jangan engkau sekutukan aku dengan suatu pun. Apakah manusia semuanya melaksanakan? Tidak. Tidak mau melaksanakan. Enggan melaksanakan seperti itu. Tapi di sisi dia minta hak, harus dipenuhi sama Allah.
Ketika dikasih sakit, wah muring-muring, Allah nggak adil, Allah nggak sayang, gimana iki, wah biung-biung, orang ndang mari-mari, subhanallah. Itu manusia banyak seperti itu. Maka daripada itulah ma'asyiral muslimin, ketika kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, kita ngaku kalau kita itu hamba Allah, maka yang harus kita penuhi yang pertama kali adalah hak Allah, yaitu kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan suatu pun. Kalau kita ingin minta sesuatu, minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah dari bangsa jin. Ya, pakai jimat, pakai raja. Yang belum dapat jodoh, ya jangan lewat jalan instan. Pakai ilmu pengasihan, ilmu pelet. Nah, repot kayak gitu. Ya. Ini. Hasilnya apa? Akhirnya dia dapat wanita, ya, dan rumah tangganya tidak akan bahagia, di akhirat kekal di dalam neraka, wal iyadu billah. Ini. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah SWT, ini harus selalu kita pahami tentang pokok tujuan kita hidup di dunia ini. Bukan untuk makan-makan, bukan untuk minum, bukan untuk melampiaskan syahwat, tapi hanya untuk ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun. Makan, minum, dan semua urusan dunia sebagai pelengkap, penunjang, sarana untuk kita bisa beribadah. Kemudian soal yang kedua, mahyal ibadah, apa sih ibadah itu? Nah ini, sejak tadi itu kok ibadah ya yang kita sampaikan. Lalu apa sih artinya ibadah itu? Mungkin di antara kita masih memahami kata ibadah dengan pengertian yang sangat sempit, sebatas sholat, zakat, infak, sedekah, puasa, dan seterusnya. Mungkin itu sebagian kita memahami ibadah. Ternyata makna ibadah itu cakupannya luas, tidak sesempit apa yang difahami oleh manusia atau kita semuanya. Lalu apa itu makna ibadah? Jawabnya adalah al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'al. Ibadah itu adalah sesuatu nama yang mencakup semua apa saja yang Allah cintai dan juga Allah ridhoi dari ucapan dan perbuatan. Ini makna dari ibadah. Suatu nama yang mencakup apa? Semua apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yang meliputi ucapan dan perbuatan. Ucapan yang tampak secara lisan atau ucapan hati, amalan yang tampak dengan anggota badan atau amalan hati. Jadi amalan dan ucapan ucapan dan amalan itu mencakup yang tampak secara anggota tubuh kita dan yang tidak tampak, yaitu hati kita. Ma'asyiral muslimin, jadi itu ya pengertian ibadah. Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridho, itu syaratnya. Perbuatan, ketika perbuatan itu Allah cintai, Allah ridhoi, berarti perbuatan itu ibadah. Ucapan, ketika Allah ridhoi dan cintai ucapan itu, berarti ucapan itu ibadah. Jadi syaratnya adalah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dari mana kita tahu kalau ucapan dan amalan itu bisa dicintai dan diridhai oleh Allah? Kira-kira dari mana jamaah? Dilihat ucapan itu ada dalilnya enggak? Perbuatan itu ada dalilnya enggak? Ya. Ada orang yang melakukan sebuah ritual amalan yang mana orang itu mengatakan, oh, ini kebaikan, ini ibadah. Sebentar, saya mau tanya,
amalan ini ada nggak dalam Al-Quran, ada nggak dalam hadis, ada nggak dalam sunnah, ada nggak tuntunan Nabi. Duh, kita kan harus berinovasi dalam ibadah. Mohon maaf mas, ibadah nggak bisa inovasi. Ibadah itu harus apa kata Allah, apa kata Nabi. Nggak bisa kita berinovasi dalam ibadah. Kalau boleh inovasi berarti setiap orang bisa inovasi sendiri. Misalnya satu masjid ini ada 50 jamaah, imamnya mau sholat zuhur dengan cara jigang. Loh kan inovasi, nggak apa-apa. Jamaah yang A pengennya sambil joget-joget, jamaah B sholatnya pengen sama ini. Ya sakanya kacau dalam satu masjid 50 sholat zuhurnya ya macam-macam. Ya kan nggak benar seperti itu. Makanya ibadah itu nggak ada inovasi, nggak ada campur tangan akal. Kalau ada inovasi, waduh bubrah itu ibadah. Seperti hanya puasa, aku pengennya puasa mau 1 jam tok. Satunya karena saya punya sakit mah cuma 15 menit aja. Ketika ditanya, loh puasa kok 15 menit? Ya kan nggak apa-apa, inovasi. Waduh repot kayak gitu. Makanya ibadah tidak bisa berinovasi. Ketika kita tanya, dari mana ini asal usulnya ibadah ini, amalan ini? Ya ini karena inovasi saya. Loh berarti tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Berarti dicintai nggak sama Allah? Ibadah yang dianggap ibadah itu tidak dicintai. Diridhai enggak? Jelas tidak diridhai. Kenapa? Allah enggak perintahkan. Kenapa Rasulullah enggak perintahkan? Berarti yang dianggap ibadah itu bukan termasuk ibadah, walaupun yang melakukan nganggap ibadah. Jelas nggih? Nah ini. Jadi syaratnya apa ibadah itu? Dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dari mana kita tahu amalan dan ucapan bisa dicintai dan diridhoi? Kalau ada dasar hukumnya amalan tersebut, ucapan tersebut. Kalau ada dalilnya dari Al-Quran, ada dalilnya dari hadis, ya berarti itu termasuk amal ibadah. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan, karena Rasul yang contohkan. Paham nggih? Nah ini harus selalu kita perhatikan. Jadi sekali lagi ibadah tidak boleh ada inovasi. Ibadah harus ada dalil dari Al-Quran dan hadis, bukan dalil dari inovasi akal manusia. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah sangat banyak. Ya. Seperti berdoa. Berdoa itu ibadah jamaah. Makanya ketika berdoa itu ibadah, boleh nggak diberikan kepada selain Allah? Jawabannya tidak boleh. Siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah berarti berbuat syirik. Ya, walaupun hanya minta sandal kepada selain Allah, misalnya jin, ya, tekakno sandal sing wapi, merek sing ternama. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, syirik namanya. Ya, beda dengan kita seorang anak minta kepada orang tua, Pak, sandal kulo pun jebat, pun pedot, sepatunya sudah mangap-mangap. Ya, wis gaene wis 10 kali disul sepatu kok jek mangap-mangap terus, berarti wayahe kan ganti. Yo sik tole ngenteni bayaran. Ya, itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena anak enggak bisa belum bisa bekerja, yang bisa bekerja orang tua. Ya, sehingga boleh anak minta kepada orang tua. Karena orang tua yang mampu untuk membelikan. Adapun jin mampu enggak mendatangkan? Enggak mampu. Lah, ada ustadz tiba-tiba ada, itu curian. Jin itu nyuri nih toko nih merek ternama, dikasihkan seperti itu ya. Nah, itulah namanya jin itu pendusta. Ya.
Bukan jinnya hebat, tapi jin itu nyuri kemudian dikasihkan kepada orang itu. Nah, makanya mengandung kesyirikan dan perbuatan dosa besar yang paling besar. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah SWT. Ya, contoh yang lain adalah sholat, kemudian menyembelih hewan, ya, berzikir dengan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi, ya, berpuasa Ramadan, ya, dan banyak hal yang berkaitan tentang ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 62 kalau enggak salah. Qul inna sholati 162 kalau enggak salah ya. Bisa dibuka di mushaf. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah ini Allah SWT perintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Allah kepada Nabi juga perintah Allah kepada diri kita semua. Untuk apa? Untuk menyerahkan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah semata. Ya, sholat kita, sembelihan kita, kehidupan kita, kematian kita, kita serahkan kepada Allah. Tidak boleh kita serahkan kehidupan kita kepada selain Allah. Hidupku demi dirimu, wah, nggak boleh. Walaupun seorang suami sayang kepada istrinya, Dik, hidupku hanya untuk, nggak boleh itu ya. Itu cinta gombal kalau gitu. Ya, nggak boleh seperti itu, nggak ya. Sehidup semati ya, nggak mungkin ya. Ketika pasangannya meninggal nggak mungkin dia ikut ke liang lahat ya. Kan seperti itu ya. Jadi ucapan-ucapan seperti ini hanya diberikan kepada Allah ya. Hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kematianku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Tidak ada satupun yang tahu akan kematian diri kita. Nasibku hanya Allah yang bisa mengetahui, dan yang bisa menanggung nasib kita hanya Allah, bukan atasan kita, bukan pemimpin kita, bukan manajer kita, tapi Allah SWT yang mengatur nasib kita, rezeki kita. Ya, kalau ada orang yang di PHK kemudian stres, nah berarti dia nggak percaya sama Allah. Secara tidak langsung dia tawakalnya kepada perusahaan itu, tawakalnya kepada manajernya, pimpinannya, seolah-olah nggak ada rizki yang lain kalau nggak ada di perusahaan itu, kan gitu. Ketika di PHK, apalagi corona ini kan banyak yang diberhentikan, kan seperti itu. Akhirnya stres, ya, stroke. La ilaha illallah. Mana Allah? Dikemanakan Allah? Ya, apa nggak percaya sama Allah? Ya, ketika Allah tentukan musibah ini, seorang itu di PHK dari perusahaan, ya sudah, kita serahkan kepada Allah, karena PHK itu terjadi atas kehendak Allah. Maka kita minta solusi kepada Allah, ya Allah gantilah yang lebih baik. Itu solusi dalam kita menghadapi segala permasalahan, ya, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih." Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku telah wajibkan atasnya. Maksudnya apa? Seorang hamba itu selain menunaikan kewajiban yang lebih utama, dia juga menunaikan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Dan ibadah sunnah ini sesuatu yang dicintai oleh Allah sebagai pelengkap ibadah yang wajib. Maka ketika orang itu mampu melaksanakan dua-duanya, wajib jalan,
yang sunnah tidak ketinggalan. Masya Allah, dia menjadi wali Allah. Dia menjadi wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan dengan melaksanakan ritual-ritual tertentu, kemudian dengan penampilan yang compang-camping. Ya, sebagian orang menjadikan orang gila sebagai wali Allah. La ilaha illallah. Kapan sholatnya? Kan seperti itu. Namanya wali Allah itu yang melaksanakan kewajiban, juga menunaikan perkara-perkara yang sunnah. Itu wali Allah itu. Orang yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah. Ya, ini bukan orang-orang yang dianggap wali dengan mungkin sholat di atas pohon kelapa. Wali Allah kayak. Kenapa sholatnya di atas pohon kelapa? Wali Allah gimana? Dia itu stres. Dianggap wali Allah tribun toh Pak. Ya, seperti itu. Nah, itu orang ya. Walaupun kelihatan orang gila itu wali Allah itu. Gimana toh Pak, itu ngedan kok wali Allah. Ya Allah. Ya, ini kadang itu kita nggak habis pikir ya. Orang yang stres kok bisa dikatakan wali Allah, sudah mencapai makom yang paling tinggi. Makom apa? Makom kita itu ya di dunia ini. Ya, ini subhanallah ya. Perlu diluruskan bahwasanya wali Allah itu semua hamba Allah yang beriman dan bertakwa itu wali Allah. Jenengan itu wali Allah jamaah. Kita semua yang ada di sini itu wali Allah. Cuma tingkatannya beda-beda sesuai dengan tingkat iman dan takwanya. Makanya kita katakan tadi, siapa yang melaksanakan kewajiban dan menunaikan yang sunnah-sunnah, maka dia menjadi wali Allah yang sebenarnya. Karena apa? Karena Allah cintai dia, Allah ridhoi dia. Subhanallah. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin yang hati Allah Subhanahu wa taala. Bukannya jam pinten? Lebih? 34. Ya, masih ada 5 menitan ya. Nah ini. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menginjak soal yang ketiga. Kaifa na'budullah? Bagaimana sih cara kita beribadah kepada Allah? Nah ini. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Sudah kita singgung di awal bahwasanya ibadah itu tidak boleh ada inovasi. Ibadah itu harus ada dalil. Dalilnya dari mana? Al-Quran dan hadis, sunnah Nabi SAW yang sahih. Makanya kita masuk pada pertanyaan ketiga, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Jawabannya adalah kama amaranallahu wa rasuluh, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Jadi ibadah itu harus ada perintah jamaah. Kalau ada yang bertanya, ya, melakukan sebuah amalan, seseorang melakukan sebuah amalan, kita tanya, Mas, ini ada enggak dalilnya? Perintahnya ada enggak? Dulu. Jangan tanya perintahnya, ada enggak larangan ini? Waduh. Kalau ditanya ada enggak larangan ini, maka semua orang bisa membuat ibadah-ibadah sendiri. Karena jelas enggak ada larangan. Jelas enggak ada dalam Al-Quran itu jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, enggak ada. Kenapa? Karena hukum asal ibadah itu adalah diperintahkan. Kalau menunggu larangan itu masalah dunia. Masalah dunia itu harus ada nggak larangannya ini. Kalau nggak ada larangannya, jalan. Kalau masalah ibadah ada nggak perintahnya? Kalau ada perintahnya, jalan. Kalau masalah ibadah nggak ada perintahnya, jangan nekat. Nanti berbuat dosa. Dalam masalah urusan dunia, kalau ada larangan, jangan nekat, masuk haram, bahaya, diancam dengan neraka. Ya, sama-sama jamaah dalam masalah ibadah nggak ada perintahnya, nekat, diancam neraka. Masalah dunia ada larangan, nekat, juga diancam neraka. Makanya sekali lagi dalam masalah urusan ibadah harus nunggu perintah. Ada nggak perintahnya? Nggak ada perintah, stop. Ada perintah, jalan.
Masalah dunia ada nggak larangannya? Nggak ada larangan, jalan. Ada larangan, stop. Paham nggih? Nah, itu kita harus bisa membedakan. Dalam masalah urusan agama, urusan ibadah, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu an a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan janganlah kau batalkan amalan-amalan kalian. Demikian juga sabda Nabi SAW riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Tidak ada pahalanya, bahkan bisa mendatangkan dosa. Maka sekali lagi, dalam masalah urusan ibadah harus ada perintah. Dalam urusan dunia harus ada larangan. Kalau ada perintah dalam urusan ibadah, jalan. Nggak ada perintah, stop, jangan nekat. Dalam urusan dunia nggak ada larangan, jalan. Ada larangan, stop, jangan nekat. Ya, kalau nekat diancam neraka. Inilah jamaah rahmat Allah Ta'ala, ya, 3 soal yang bisa kita sampaikan lewat kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita pada hari ini. Ibadah puasa kita dijadikan ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima di sisi Allah dan diberikan pahala dari sisi Allah. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan taufik hidayah untuk selalu kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.